Apakah ada yang tidak dipahami? Boleh ditanyakan. Kalau sudah paham. Buyer persona fungsinya untuk apa ya, Bu? Buyer persona itu untuk memetakan sebetulnya siapa sih konsumen kita, siapa sih yang rencananya mau ditembak oleh kita gitu. Paham ya? Jadi ketika kita mau jualan itu nggak bisa asal dengan serta-merta ya udah kita mau jualan aja gitu. Itulah bedanya dagang dengan pengusaha. Kalau dagang ya udah kita mau jualan aja gitu. Tapi siapa yang mau ditembak sama kita? Gitu. Apakah menengah ke bawah, menengah ke atas, ataukah dari menengah sampai ke atas atau menengah sampai ke bawah begitu. Nah, itu yang harus dipetakan. Ya. Oke, saya akan screenshot. Akan screen sharing ya. Saya akan screen sharing. Kenapa jadi ini kenapa enggak? Screen sharing saya sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ya, oke. Buyer persona ya. Jadi misalnya contoh Imam kalau nggak salah kan mau mendirikan bimbel, benar ya Imam ya? Iya, Bu. Oke. Buyer personanya misalnya katakan motivasinya apa gitu. Apa yang diharapkan oleh Imam ketika mendirikan bimbel dari target market yang ingin Imam bidik? Motivasinya apa? Apakah sekedar udah deh yang penting kalau dulu ya, dulu kan karena masih ada UN, sekarang kan UN sudah tidak ada. UN sudah dihapus. Kemudian kita ganti dengan AKM. Motivasinya apa? Apakah supaya AKM-nya nilainya bagus? Apakah supaya lulus UTBK? Gitu kan? SBMPTN atau apa gitu. Nah, apakah misalnya adalah bimbel khusus yang misalnya untuk memfasilitasi sekolah di luar negeri, Eropa misalnya, Jepang, atau mana gitu. Atau misalnya Saudi Arabia misalnya, untuk kampus-kampus yang di Saudi Arabia, atau mungkin masuk ke kampus Libya yang terkenal susah misalnya. Motivasinya apa? Itu harus kita breakdown, gitu, kita petakan. Oh, saya ingin yang masuk di sini adalah misalnya begitu. Contoh misalnya saya contohkan ke lembaga saya. Yang saya inginkan ketika masuk di saya adalah orang itu menginginkan, oke, memang ijazah itu bukan sesuatu hal yang sekarang ini urgent untuk dibutuhkan. Gitu kan? Artinya yang penting itu adalah orang punya ijazah. Tapi tidak harus di sekolah formal. Bahwa bisa nih sekarang kuliah di PTN gitu ya, bisa lewat dengan non formal, PKBM gitu. Ya, tapi dia bisa kayak contohnya ya alhamdulillah ya anak saya ini program PKBM, produk PKBM, dia lulusan paket A, B dan C dan sekarang diterima di SNMPTN gitu. Ya. Jadi ya kalau saya secara pribadi, mohon maaf saya sudah tidak percaya dengan formal kalau saya pribadi. Saya sudah tidak percaya dengan formal dari mulai TK sampai SMA. Saya akan menyerahkan ke formal ketika dia kuliah. Itu baru dia ke formal, gitu kan. Formalnya itu pun kalau saya kuliah terserah dia mau negeri ataupun swasta. Ya alhamdulillah rezeki anak saya di negeri seperti itu. Jadi di SNMPTN gitu. Nah, motivasinya apa? Bahwa mereka-mereka yang misalnya menganggap bahwa ijazah itu nggak penting, misalnya seperti saya gitu kan, ijazah itu nggak penting, ijazah maksudnya ijazah itu hanya sebagai alat,
Alatnya apa? Alat untuk kalau dia ingin studi lanjut sekolah S1, tapi ijazah TK, SD, SMP, SMA bisa dengan non formal, itu alasannya, sehingga dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lain untuk minat bakat, misalnya dia bisa sebagai profesional sesuai minat bakatnya, misalnya desainer dari sejak SMA gitu. Nah, itu motivasinya kita setting seperti itu. Jadi buyer persona itu bisa disetting oleh si owner dari pebisnis itu. Kemudian ambisi, inginnya kayak apa gitu. Ingin kayak apa? Ini benchmarknya mau seperti apa? Gitu. Dan misalnya katakan misalnya bimbelnya, mau inginnya bimbelnya benchmark seperti apa? Ganesha Operation gitu ya. Kalau sekarang kan Primagama udah nggak ada ya bimbel Primagama ya. Atau apa nih? Atau misalnya ruang guru misalnya. Yang nanti misalnya bisa menyediakan soal-soal atau misalnya kayak apa sih kemarin tuh ada satu lagi tuh yang seperti Genius misalnya. Ambisinya ingin seperti apa? Ambisi ini saya terjemahkan sebagai benchmark. Terus kemudian frustasi. Frustasinya apa dari konsumen kita? Nggak mau apa nih, misalnya, aduh, aku nggak mau nih, misalnya, jangan sampai aku, misalnya saya, milih bimbel yang ternyata PR-nya masih banyak gitu loh. Jangan sampai ikut bimbel nambah PR lagi. Di sekolah udah banyak PR, di bimbel ada PR. Nah, sehingga itu nanti akhirnya frustasi-frustasi itu dikumpulkan menjadi solusi untuk pasar. Resistensinya bagaimana? Penolakan soal apa? Oh, saya menolak misalnya bimbel, udah PR-nya banyak, bayarnya mahal, gitu kan? Nolak kan, gitu. Misalnya, aduh, tadi PR, gitu. Atau misalnya frustasinya misalnya di sekolah banyak tugas gitu kan, terus kemudian nggak paham apa yang diterangin, belum lagi ternyata soal UTBK-nya berbeda dengan yang diajarkan di SMA seperti itu ya. Kemudian usianya yang akan dibidik itu usia berapa nih kalau bimbel gitu ya. Nah, ingat, ini yang saya harus ingatkan kepada para mahasiswa, bahwasannya yang kita bidik itu bukan anak, tapi orang tua. Ketika bimbel, oke, memang seperti yang kita bidik anaknya, tetapi kan pengambilan keputusan ada di siapa? Orang tua. Misalnya gini, contoh, anaknya udah seneng banget nih masuk di GO, ya gitu. Terus ternyata orang tuanya bilang, udah deh jangan di GO gitu. GO mah nasional, tapi kalau di Depok, mohon maaf, di Depok tuh GO nggak terlalu laku. Ya, di Depok itu nggak laku. Di Depok yang laku adalah SG. SG ini punya orang UI. Jadi di Depok itu segala sesuatu yang berbunyi UI itu lebih laku daripada gitu ya, daripada GO yang udah menasional gitu. Lucu banget gitu. Di Depok ini unik gitu, ya. Apa namanya, GO lebih ya mungkin kayak misalnya contoh di Jogja gitu ya, Nutron mungkin lebih lebih laku gitu ya. Kalau di Bandung mungkin GO laku. Nah itu kita akan lihat gitu ya. Nanti usia ini dibidiknya siapa nih? Ya, berarti adalah orang tua yang memiliki anak dengan usia bla 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 misalnya. Gendernya apa? Orang tua, berarti laki dan perempuan, seperti itu. Pengambil keputusannya siapa? Gitu kan? Berarti adalah bapak yang bekerja, atau misalnya bapak atau ayah yang bekerja, atau misalnya single parent gitu, yang bekerja, seperti itu, ya. Kayak gitu. Sekarang banyak ya single parent ya. Siswa saya nih yang single parent tuh jumlahnya sekarang meningkat, apalagi sejak pandemik nih. Saya makanya kita juga cukup prihatin dengan kondisi seperti ini. Terus tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggal yang residen, tempat tinggal yang view gitu ya, perumahan view, atau yang perumnas gitu, atau yang RSSSSS gitu. Nah, itu harus dijabarkan. Bahkan mohon maaf, beberapa pengusaha di beberapa pelatihan ini harus disebutkan targetnya. Oke, Purwokerto yang mau dibidik misalnya Purwokerto bagian barat, di situ ada perumahan, katakan kalau mau membidik konsumen yang kaya-kaya, di situ ada perumahan menengah ke atas siapa aja tuh?
Disebutkan nama perumahannya, Royal View misalnya. Terus kemudian Permata Residen, disebutkan. Kemudian statusnya apa? Status menikah, gitu kan? Janda hidup, janda mati, dan lain sebagainya. Itu harus disebutkan yang kita tuju siapa. Jadi sebetulnya ketika kita mau berbisnis, oke, boleh kita menyiapkan ini sedetail mungkin, tetapi juga ada aksi, gitu. Tapi jangan juga kita aksi tapi nggak punya dokumen ini, sehingga ketika kita mau jalan, kita tidak bisa memetakan itu, gitu. Paham ya sampai di sini? Misalnya gini, oke, kita mau misalnya contoh, saya mau ke Purwokerto, gitu kan? Kalau saya mau ke Purwokerto, saya mau naik kereta. Udah jelas langsung kan. Oke, saya mau ke Purwokerto naik kereta. Udah, kita udah tinggal berhenti aja nih gitu. Langsung sampai ke Purwokerto kalau naik kereta. Tapi kalau dari Jakarta atau dari Depok mau ke Purwokerto, ataukah mau ke Semarang dulu baru ke Purwokerto, misalnya karena saya asli Semarang gitu, atau langsung ke Purwokerto. Kalau langsung Purwokerto itu nanti lewatnya jalan mana? Nah, ini borang-borang yang saya berikan kepada teman-teman semua, ya kepada teman-teman mahasiswa, ini adalah kayak semacam panduan. Oh, harus bagaimana? Kenapa? Karena sebetulnya bisnis itu bukan bakat. Bisnis itu adalah bisa dipelajari. Ya, mungkin kalau Imam pernah menjadi anggota UBI ya. UBI itu ada IKEM. Makanya suami saya Pak Rahmat nih, jadi saya mohon maaf belum bisa kecek karena yang tahu paham teknis aplikasinya adalah beliau gitu ya. Beliau itu lagi ikut IKEM-nya UBI. Dan saya cukup cukup amazed gitu ya. Cukup amazed-nya itu karena dari sekian pelatihan gitu ya, sekian pelatihan bisnis gitu. Saya ikut pelatihan scale up-nya Coach Fahmi, kemudian Ridwan Abadi, kemudian scale up-nya si lupa saya sampai yang ahli marketing tuh ya, Pak siapa itu yang dipakai sama Budaya Bakery itu nggak ada sampai handphone itu diminta 3 hari itu nggak boleh pegang handphone. Kebayang nggak? 3 hari itu kita di gua, bagaikan di gua, karena istirahat aja itu nggak boleh pegang handphone. Bahkan anak istrinya pun itu nggak bisa ngubungin kalau nggak urgent karena anak itu sakit masuk rumah sakit atau istrinya sakit ke rumah sakit, itu nggak dikasih tahu. Sampai diomongin, se-urgent apa Bu? Apakah anaknya rewel sampai harus masuk rumah sakit? Enggak, cuma nangis aja karena nyari ayahnya. Ayahnya nggak bisa dihubungi. Oh iya mohon maaf Bu, kebayang nggak? Sampai segitunya. Jadi kalau teman-teman ini adalah pelatihan dari saya untuk Anda menjadi seorang pengusaha tangguh gitu ya, entrepreneur startup itu ini masih belum seberapa gitu. Itu benar-benar itu saya sampai, wih luar biasa ya. Di tengah saya pernah mengikuti pelatihan Coach Fahmi yang GBC gitu ya, tugasnya banyak, harus presentasi, kemudian kalau nggak benar itu bahkan sempat dicoret atau bahkan ada yang disobek dan lain sebagainya borangnya gitu yang melebihi sidang skripsi ya. Tapi ya memang seperti itu seorang pengusaha ketika ingin benar-benar menjadi pengusaha yang tangguh seperti itu. Oke, jadi status tadi ya. Kemudian pendidikan. Yang akan dibidik itu pendidikannya siapa? Bukan pendidikan anak yang di sini ya, tetapi pendidikan orang tua. Siapa nih? Orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke bimbel. Ya mohon maaf, biasanya orang tua yang seperti apa? Tentunya orang tua yang melek terhadap pendidikan, yang paham dengan pendidikan, gitu ya. Artinya misalnya minimal adalah dia adalah lulusan S1 misalnya, atau D3 misalnya. Terus pendapatannya berapa? Oke, pendapatan minimal adalah 5 juta misalnya. Pekerjaannya apa? Misalnya. Oh, pekerjaannya minimal ada yang wira swasta atau PNS misalnya. Tuh, kurang lebih bayar persona seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya langsung mulai ya. Nggak apa-apa, ini Salsabila, ada Imam. Kemarin Francisca katanya ibunya sedang sakit.
Ya, sedang merawat ibunya, mudah-mudahan Francisca, oh sorry, bukan Francisca, sorry, selain Dion, sorry, bukan Francisca, mohon maaf. Guys ini siapa ya, guys? Mohon maaf, guys ini atas nama siapa ya? Oh, maaf Ibu, itu kayaknya saya tadi sinyalnya mati masuk. Saya Raditya Ibu. Halo, halo. Ya, nggak apa-apa, Raditya. Oke ya. Nah, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ke list building canvas ya, list building canvas. Ini Anda juga harus memetakan, gitu ya. Ini saya langsung tulis, saya foto apa adanya supaya saya tidak menganggap bahwa ini adalah materi ini dari saya, bukan. Ini adalah materi dari Kang Dewa Eka Prayoga gitu ya, yang saya merasa bahwa materi ini bagus, nanti saya sampaikan kepada Anda mau ngikuti lebih bagus gitu ya. Tapi saya karena materi-materi bisnis yang selama ini misalnya ada di kampus-kampus gitu ya, yang kadang-kala disampaikan itu hanya teoritis saja gitu, jadi kurang aplikatif ya. Jadi magang di sini adalah memang saya benar-benar mendampingi Anda gitu, mendampingi teman-teman untuk menjadi entrepreneur gitu ya, untuk mewujudkan startup. Jadi ikannya siapa nih? Pasarnya kayak apa tadi ya? Buyer persona itu. Jadi saya bilang Anda bikin buyer persona dulu. Dari situ ditemukan ya. Pasarnya siapa nih? Oh, pasarnya itu adalah misalnya saya contohkan lembaga saya aja. Pasar saya adalah orang tua homeschooling yang memang ingin tetap lanjut pendidikan. Ya, kadang-kala ada homeschooling yang nggak mau lanjut pendidikan, ya udah gitu ya, dia menjadi pengusaha. Tapi jangan salah, sekarang homeschooling gitu ya, kalau ingin lanjut pendidikan atau menjadi pengusaha tetap butuh ijazah. Tapi ijazah yang seperti apa? Oh, ijazah yang melalui proses yang benar, yang berkah. Ya, yang nggak langsung ujian, yang nggak nembak. Sekarang nggak bisa. Sekarang kayak formal. Tetapi kalau formal kan dia harus sekolah dari pagi sampai sore. Kalau non formal dia sekolah, dia belajar cuma seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang cuma 1,5 jam atau seminggu 2 kali 3 kali seperti itu. Pasarnya siapa? Kayak saya misalnya. Pasarnya adalah anak homeschooling, anak unschooling yang tidak pernah sekolah, anak pindahan pesantren, anak penghafal Quran, misalnya dari rumah Quran, misalnya anak dari pindahan sekolah formal, yang nggak mau dengan sekolah formal karena ada bayaran-bayaran, uang gedung, uang pangkal, uang tahunan, uang katakan mohon maaf, uang gedung, uang pangkal, uang tahunan, bahkan uang daftar ulang misalnya. Ini pasar, ya. Kemudian kita mau ngambil ikan ini itu di kolam yang mana? Artinya mau pakai media apa gitu. Saya dulu ketika woro-woro itu awalnya adalah saya mendirikan komunitas dulu. Kemudian saya mengadakan webinar. Ya, mohon maaf, pertama kali webinar itu sebetulnya ada itu pertama kali dulu di tahun 2014. Itu kami yang mengadakan dari komunitas. Jadi dulu kan WA itu 50 ya jumlahnya. Itu tahun 2014 bulan September ya. Itu kami sudah mulai mengadakan sosialisasi mengenai sekolah itu bisa online loh gitu. Ya. 2014 gitu ya. Kebayang ya belum pandemi Covid itu ya. Kemudian benar-benar sosialisasi terbuka. Dulu adalah hanya sebatas komunitas, kemudian sosialisasi terbukanya adalah 2015 seperti itu. Makanya kami berani ngeklaim kami adalah sekolah online pertama di Indonesia. Makanya dulu pertama kali kami sebetulnya diajak kerjasama sama Ruang Guru, tapi kita nggak mau. Kalau PKBM lain mau diajak kerjasama sama Ruang Guru. Kenapa kami nggak mau? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa kami nggak mau? Investornya Ruang Guru itu asing bukan ya, Bu? Ya, selain itu ada yang tahu?
Ada yang tahu? Selain itu, selain investor, yang membuat saya tidak mau adalah dia meminta data-data seluruh siswa kami. Paham ya? Jadi, berurusan dengan data itu berhati-hati. Makanya kami setiap kali menyerahkan data kepada dinas, kami selalu ada note begini, bahwa data yang kami pergunakan hanya untuk keperluan apa. Apabila ada penyalahgunaan data, ada orang tua siswa kami yang dihubungi, ya, bla 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 bla, bukan menjadi tanggung jawab kami. Jadi seperti itu. Jadi mereka ingin gitu ya siswa kita pakai, tapi bukan kami yang handle. Ya, yang handle itu adalah ruang guru, itu kita nggak mau. Jadi saya bilang kalau mau kerjasama, yang handle harus kami, bukan kamu. Padahal waktu itu kami stafnya masih sedikit gitu ya, timnya cuma 2 atau 3 waktu itu. Kalau sekarang sih timnya udah 15 orang ya. Gitu, alhamdulillah udah 15 orang, sudah cukup banyak gitu. Itu dulu cuma 2, kami nggak mau. Dan dia bilang, wah nggak bisa Bu, kami yang handle gitu. Terus semua data adalah masuk ke dia. Nah ini berbahaya. Termasuk kemarin, oh bukan di sini ya, di saya mengajar yang lain gitu. Coba Anda melihat GoFood, Gojek aja. Gojek itu sebetulnya bisnisnya apa kalau menurut Anda sebagai seorang pebisnis? Yang Anda ketahui? Bisnis jasa, Bu. Jasa apa? Menghubungkan antara driver dengan customer. Driver dengan customer, yakin? Ya, itu awalnya seperti itu. Kalau sekarang sudah merambah kemana-mana. Oke. Ya. Sudah, ya. Ingat nggak bahwa dulu Gojek itu ada layanan GoMassage? Ingat ya? Dulu Gojek ada layanan GoClean. Ada yang tahu kan ya? Iya, Bu. Iya. Nah, tapi sekarang masih ada nggak? Sudah tidak ada, Bu. Sudah nggak ada. Ada yang tahu alasannya apa? Ada yang tahu alasannya apa? Coba, ini saya mengajak Anda berpikir kritis ya, yang nanti ke depannya adalah menjadi calon pengusaha-pengusaha hebat nih di Indonesia. Oke. Apa coba? Ada yang tahu? Ya? Saya Coba. kok mikirnya teori konspirasi ya, Bu. Jauh banget. Iya. Nggak sampai ke sana. Kita mikirnya Iya. mikir dalam konteks bisnis ya. Oh iya. itu mah terlalu jauh ya. Enggak. Iya. Jadi gini, ya ketika GoClean sama GoMassage, itu kan orang yang mau micit sama orang yang membersihkan rumah datang ke konsumen, bener nggak? Ya kan? Yang pesen lewat aplikasi Gojek, ya kan? Ya kan? Dia kan sudah pesen nih lewat aplikasi Gojek. Terus si antara konsumen dengan yang micit atau bersihin rumah, ini bisa saling tukar menukar nomor handphone nggak? Bisa dong. Terus yang terjadi adalah nanti ketika mau pesen itu nggak lewat pakai aplikasi, bener ya? Ya kan? Nah, berbeda dengan makanya sekarang Gojek itu ya teleponnya kan sudah di-keep nggak pakai nomor telepon yang nomor telepon supirnya kan? Nomor teleponnya kan 021. Kenapa? Gitu. Supaya tidak ada kemudian pemesanan lewat pribadi. Kemudian banyak masalah yang muncul, misalnya contoh gitu ya. Oh, ternyata jadi prostitusi terselubung. Oh, ternyata jadi misalnya mohon maaf nih, ketika membersihkan rumah yang dibersihkan rumah merasa ada barang yang hilang, gitu kan.
Oh, habis itu kemudian kalau yang dulu ada Go Laundry gitu ya, itunya hilang. Akhirnya orang Gojek, aduh ribet banget sih, sama mereka disuntik mati. Jadi kalau Anda nanti punya bisnis tidak menguntungkan, ya sudah suntik mati. Nggak usah dipertahankan. Aduh pertahankanlah, sayang lah ini mah udah di apa diperjuangkan. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang direwangi nganti ora turu, misalnya. Ora turu nganti seminggu ini nggak bisa. Pebisnis kalau memang itu tidak menguntungkan ya suntik mati. Itu yang pertama. Nah, bisnis dia intinya adalah di jasa keuangan. Apa itu? GoPay itu. Gitu loh. Nah, GoPay itu gitu ya. GoPay itu adalah data. Kenapa dia itu awalnya adalah lewat Gojek dulu? Karena dia minta data-data konsumen. Dia ini jualan data. Dia tuh minta data gitu. Paham ya sampai di sini ya? Ini nih dia benar-benar adalah minta data gitu. Sama dengan Grab. Grab sekarang sudah mulai ditinggalkan. Karena apa? Harganya lebih mahal. Dia dia bakar duit kan? Gratis apa-apa. Sekarang dia jadi mahal. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada bisnis-bisnis yang kemudian gratisin kayak Shopee, suatu saat dia akan mahal. Karena apa? Karena dia bakar duit dulu. Setelah itu dia akan naikkan habis-habisan gitu. Ya, itu yang Anda harus pahami. Sehingga di dalam bisnis berhati-hati dengan data. Dan data itu ketika nanti Anda punya karyawan, Anda harus berhati-hati siapa yang pegang data ini. Jangan sembarangan Anda buka-buka data gitu. Itu satu ya. Nah, di situ makanya ada umpan yang dijanjikan apa oleh bisnis Anda. Saya menjanjikan sekolah saya adalah nggak ada nih nilai yang direkayasa. Benar-benar anak itu harus mengerjakan tugas, baru dikasih nilai. Nggak bisa tiba-tiba masuk kelas 8, tahu-tahu masuk mau ujian, nggak bisa. Kami sekarang berani bersikap tegas. Walaupun misalnya mohon maaf nih masuk dari rumah penghafal Quran, loh saya kan menghafal nggak bisa, tetap harus ngulang. Walaupun usianya misalnya sudah melebihi usia yang seharusnya misalnya. Nggak bisa, silakan kalau memilih mau PKBM lain. Karena apa? Karena kami tahu kalau dia masuk langsung kelas akhir, pasti itu ada direkayasa datanya. Nah, kami menjanjikan itu karena yang kita kejar adalah keberkahan. Kita akhirnya sosialisasi. Bu, mohon maaf, putra ibu penghafal Quran, tapi kok ibu inginnya langsung kelas 9, sedangkan nggak punya rapor nih kelas 78. Karena kami harus membuat rapor kelas 78. Datanya juga nggak bisa kalau langsung kelas 9, harus kelas 78. Bisa sih Bu, tapi dengan riswah. Mungkin kalau yang nggak tahu, riswah tuh di sini artinya nyuap. Siapa yang disuap? Orang dinas. Apakah ada? Iya, ada. Dan kami tahu. Nah, orang-orang yang paham biasanya, oh gitu ya Bu ya. Jadi ya silakan, kalau kami tidak bersedia Bu, karena kami berat Bu nanti pertanggungjawaban di akhirat. Nah, akhirnya yang memilih kami akhirnya alhamdulillah tersaring, benar-benar tersaring bahwa orang-orang yang memilih di kami adalah yang paham ingin mewujudkan pendidikan yang bersih, tanpa riswah, tanpa loncat, tanpa suap, tanpa apa-apa, pokoknya berkah proses yang dijalani seperti itu. Jadi yang dijanjikan apa? Jangan terlalu tinggi janjinya karena kita khawatir tidak bisa memenuhi. Tetapi kita juga jangan underestimate, ya udah kita bisanya begini, tidak boleh juga seperti itu. Ya, jadi harus terukur. Yang terukur siapa? Ownernya. Sanggup nggak owner memenuhi itu gitu, ya? Seperti itu. Bahkan kenapa saya berani menjanjikan itu? Karena masalahnya anak saya ketika semuanya sekolah di sini, kenapa benar? Ketika anak saya sekolah di sini, anak saya tidak ikut ujian, ya tidak saya luluskan. Walaupun misalnya yang pegang rapor adalah, yang pegang kelulusan adalah suami saya gitu. Tetap tidak diluluskan gitu. Ketika dia nggak ngerjain tugas, harusnya dia naik kelas gitu. Saya bilang nggak usah naik kelas, padahal walaupun PKBM bisa naik kelas. Cuman saya bilang udah deh nggak usah deh Kak, mendingan kamu mundur. Jadi itu ya.
Itu yang mengukur adalah pemilik bisnis. Kemudian hal yang mau di-sharing apa? Oke, misalnya saya sering sharing makanannya apa yang mau di-sharing. Saya sering sharing mengenai sebetulnya PKBM itu seperti apa sih? Kenapa sih sekarang lebih baik milih PKBM daripada sekolah formal gitu? Dulu PKBM tuh kayaknya nggak bergengsi gitu ya. Kayaknya sesuatu hal yang udah deh jangan deh nggak usah milih PKBM gitu. Ya, apa yang mau di-sharing gitu? Saya sharing. Justru dengan PKBM tuh waktu kita banyak, sehingga kita bisa melakukan banyak aktivitas, bisa sambil kerja, bisa sambil menghafal Quran, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu yang di-sharing. Kemudian pancing, produk apa yang mau dijual, jadi varian-variannya itu apa misalnya. Di kita misalnya ada layanan reguler, itu lebih mahal biayanya daripada layanan mandiri. Kemudian layanan reguler sendiri itu ada pilihan. Kalau pilihan pertama, kalau mau dapat diskon langsung bayar cash 1 semester. Pilihan kedua, pembayaran ya, itu adalah untuk mereka-mereka yang keuangannya adalah pas-pasan, sehingga boleh nyicil 3 kali. Gitu. Jadi sebetulnya yang pilihan pertama dengan kedua itu hampir sama. Cuman kalau pilihan pertama, kan kita langsung dapat duit cash di awal. Ya nggak? Benar kan? Misalnya, contoh, pilihan pertama itu misalnya pilihan pembayaran pertama 1,2. Kalau di diskon, itu 1.060.000. Gitu, itu 1 semester ya. Kemudian, pilihan yang kedua 1 juta. Tapi boleh dicicil 3 kali. Artinya apa? Saya sebagai pemilik di sini, ketika saya punya budget pegangan, yang tadi orang tua bayar cash, tapi di sisi lain, ketika orang tua nggak sanggup membayar cash, dia bisa nyicil bulanan, sehingga saya bulanan pun juga bisa dapat gitu. Nah itu cara bermainnya bisa seperti itu. Monggo itu bisa disesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang nggak paham? Ada yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan. Belum ada, Bu. Ditanyakan berarti artinya sudah paham semua? Kayaknya udah paham semua nih. Ya, paham, Bu. Ya, insya Allah udah paham ya. Oke, saya berharap tugas bisa diselesaikan ya. 2 tugas ini gitu ya. Memang jadwal yang saya berikan itu tidak kaku, tidak mengikat gitu ya. Artinya bahwa yang penting adalah teman-teman paham, teman-teman mengerjakan, karena tugas juga sudah mulai banyak ya. Jadi mungkin sepertinya nanti saya minta tolong agar bisa diupload nanti mungkin sekitar besok kan Jumat ya. Anda mungkin bisa saya minta tolong untuk teman-teman bisa mulai mengerjakan, bisa menyelesaikan sampai dengan borang yang saya berikan 2 ini. Ya, saya kasih waktu Jumat sampai dengan hari Ahad ya, bisa dikumpulkan sehingga Senin kita akan bahas satu-satu. Saya akan coba melakukan mentoring ya terhadap jawaban dari teman-teman semua. Saya harap hari Ahad sudah diupload semua ya, nanti di course ya. Nanti mungkin biar Pak Rahmat bantu untuk cek lagi gitu ya, kenapa tidak muncul dan lain sebagainya seperti itu. Nah nanti jadi besok kita tidak ada pertemuan karena besok kan hari libur ya. Itu kita nggak ada pertemuan yang 2
beberapa hari saya tidak hadir, nanti bisa diganti dengan tanya jawab di grup. Ya nggak usah sungkan ya, nggak usah sungkan. Misalnya jangan merasa, aduh nanti kalau aku bertanya dianggapnya nggak ngerti gitu, ya nggak apa-apa gitu. Emang lagi belajar gitu. Ya silakan untuk diselesaikan tugasnya ya. Nanti kita diskusikan. Oke, mungkin itu saja karena kebetulan saya ada tamu ya. Mudah-mudahan sudah paham semuanya ya. Pertanyaan sedikit mungkin Bu, ya, cara nyari inspirasi. Kenapa? Nyari inspirasinya gimana Bu biasanya? Nyari inspirasi apa nih? Inspirasi ini, misal inspirasi bisnis kayak gitu. Inspirasi kayak ngisi data-datanya kayak gini. Itu Ngisi biasanya ya ngisi borangnya itu biasanya kita Ya. nyari inspirasinya di mana? Nyari inspirasinya. Ya berarti begini saja, borang-borangnya itu adalah misalnya Anda ingin berbisnis apa? Begitu kan? Misalnya contoh dulu, ketika saya, kalau saya mengatakan bahwa misalnya Anda ingin menjalankan lembaga pendidikan. Kayak tadi misalnya, Imam ingin mendirikan bimbel. Imam cari tahu target market bimbel Nutron. Oh, Nutron yang dibidik ini ya, oke. Kemudian target market bimbel Ganesha Operation. Oh, terus Imam ini bisa langsung, oh kalau GO gini, Nutron gini, saya mau yang kayak gimana ya? Nah, gitu loh Mas. Paham ya sampai di sini ya? Oh iya, jadi pembeda. Ya, gitu. Jadi Atau misalnya, ciri khas. ya, aku kepingin Nutron, tapi ada sesuatu yang aku poles gitu, aku tambahkan supaya itu jadi keunggulan bimbel saya. Oh boleh, nggak ada masalah. Begitu caranya. Jadi caranya adalah, kalau saya dulu adalah tetapkan dulu siapa kompetitor kita, gitu. Oke, aku pingin benchmarknya siapa dulu? Misalnya, Imam benchmarknya Ruang Guru, ya udah, berarti aku pingin kayak Ruang Guru. Atau benchmarknya Genius, aku pingin kayak Genius. Oh, tapi kompetitor saya sekarang mulai ada nih, NF online gitu, Nurul Fikri online, Neutron online, GO online. Mereka lagi main kayak gimana nih? Nah, itu data-data itu. Nah, besok, bukan besok ya, nanti hari Senin saya akan jelaskan mengenai bagaimana menganalisa kompetitor pesaing. Ya, kita harus bisa nih cara bermain kompetitor. Gimana nih gitu? Ya. Kompetitor nih maunya apa nih? Apa yang harus kita lakukan? Itu ya. Anda bereskan dulu ini karena ini saya ngasihnya masih yang sangat simpel ya, sangat sederhana ya, nggak usah susah-susah dulu. Jadi Anda bereskan dulu, kalau Anda sudah beres baru nanti kita akan bicara kompetitor, kita akan bicara value proposition gitu ya, maksudnya nilai tambah seperti apa yang ingin kita berikan kepada konsumen atau keunggulan yang bagaimana yang bisnis kita miliki gitu ya, yang dimiliki oleh bisnis kita. Oke. Ya. Mudah-mudahan paham ya Imam ya? Iya Bu, paham Bu. Ya, oke. Alhamdulillah kalau paham. Yang lain ada pertanyaan kah? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Saya kebetulan ada tamu ya. Mudah-mudahan semangat ya. Karena sekarang ini pengusaha dikuasai oleh anak muda, apalagi Imam nih ya, katanya pernah ikut acaranya Yubi. Yubi itu milenial semua ya. Di Purwokerto itu ada Abi Darwis yang baru mendirikan Caca, siapa itu, minuman Caca itu, ya kan? Ada yang tahu Abi Darwis? Ada yang tahu nggak? Ada yang kenal nggak? Ya, ada Abi Darwis tuh di Purwokerto. Ya, mungkin itu saja. Itu juga guru saya ya, gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Tetap semangat. Ya, hari Minggu saya tunggu tugasnya sudah diupload. Ya, besok saya cek mengenai yang belum muncul ya. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.